Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Oke, nama saya Seno, saya pecinta Suzuki. Terima kasih sudah mengundang saya untuk di Anton Novianto TV. Terima kasih Om Anton. Ini Suzuki Espresso, dia dikeluarkan oleh Maruti India, build up dari India. Kalau untuk warna, karena saya termasuk pencinta orange, kebetulan Suzuki mengeluarkan orange yang saya mau. Alhamdulillah, saya sekarang bisa pakai Suzuki Espresso ini. Ini pertama kali keluar Espresso itu di tahun 2022 di bulan 10, dan kebetulan pada hari itu ada pameran ya di Gias, dan juga ada orang Suzuki yang menelpon saya, sales. Mereka bilang ada Suzuki Espresso terbaru yang warnanya ada warna orange yang dibilang katanya kesukaan Om Seno. Jadi untuk saya dengar dari salesnya itu waktu pertama kali saya pemesanan, ada warnanya dengan transmisi matic, cuman ya ternyata saya menunggu hampir 1 bulan ya, sampai-sampai dia menawarkan warna yang lain, tapi saya bilang saya tetap menunggu yang warna orange. Jadi alhamdulillah dengan menunggu itu akhirnya datang juga unitnya. Untuk modifikasi untuk sementara ini sih hanya pelek ya. Pelek saya naikin 1 tingkat yang dari ring 14 ke ring 15. Saya mempergunakan merek Paco. Paco itu merek dalam negeri nasional, tapi sudah banyak rekomendasi dari teman-teman otomotif kalau merek Paco itu, pelek itu tahan di dalam segala cuaca, dalam kondisi jalan. Ya, jadi untuk masalah merek, saya memang bisa dibilang pemakai Suzuki dari tahun 90. Dari Vitara, Escudo, sampai Jimny GX. Bagi saya nyaman, pemeliharaannya tidak terlampau sulit, untuk partnya juga mudah dicari, dan yang jelas nggak banyak jajan, tahan banting. Itu aja prinsip saya, makanya saya menggunakan merek Suzuki. Untuk spare part itu untuk mesinnya aja persamaannya dengan Wagon R yang dikeluarkan oleh Suzuki juga, dengan mesin K10B. Itu mesin yang sudah saya bilang tangguh, karena sebelumnya saya juga ada Wagon R dari baru juga 2014. Itu dipakai ke Sumatera sampai 2-3 tahun nggak ada masalah. Jadi
Pas saya lihat spek untuk espresso ini dengan mesin yang sama, K10B, ya kita berminat. Ya, untuk mobil espresso ini saya sudah coba Jakarta, Bandungan, Semarang dengan berpenumpang 3 orang, dan itu terasa nyaman karena sudah saya ganti peleknya ya, pelek 15. Di tol pun kita juga nggak terlalu ketinggalan karena mobil ini saya pernah coba sampai 140, 130, nggak ada kendala. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya sangat, saya bilang sangat irit ya, 120, 119 sampai 120. Dan di tanjakan pun, yang kita tahu di Bandungan itu kan tanjakannya lumayan, nggak ada juga kan kendala gitu. Ya, kalau untuk bengkel perawatan, karena mungkin saya juga karena udah sering main Suzuki, kita banyak teman juga di bengkel resmi Suzuki ya. Ada yang di Bintaro, ada yang di Kampung Melayu, itu saya selalu komunikasi dengan bengkel resmi Suzuki. Oke, jadi untuk espresso ini nggak kalah dengan Wagon R atau yang Cargo lamanya. Itu bentuknya juga sama, tetap luas, di dalamnya nyaman. Dengan postur saya ini untuk masuk ke ruang kabin itu nggak ada merasa sempit, karena orang bilang mobil ini kecil tapi dalamnya luas. Dan itu terbukti dengan ada teman-teman saya juga yang mau coba, mau lihat, dan kita juga sering juga nyoba-nyoba jalan malam di dalam kota, dan mereka merasa nyaman karena dengan tempat duduk di belakangnya, depannya juga semua nyaman. Nah, untuk bagasi cukup luas. Bagasi itu cukup luas. Saya juga sudah pernah coba membawa satu bag stick golf, itu masuk. Tapi dia ini, kata teman-teman, Om, agak tinggi nih sekarang mobil espresso ini bentuknya gini. Nah, Suzuki ini selalu mengeluarkan model yang dia nyeleneh. Model-modelnya itu nyeleneh. Kita lihat sebelumnya Wagon R juga sama. Cargo, Karimun kotak itu juga sebelumnya juga bentuknya kalau menurut kita agak nyeleneh, tapi ternyata jadi legend juga gitu. Jadi ya sama ini espresso juga. Bentuknya pas saya lihat pertama kali, wih, ini lain daripada yang lain gitu loh. Dan ya itulah, saya coba order, ya alhamdulillah dapat mobil espresso ini. Oke, untuk tahun yang 2022 itu pertama saya ambil itu untuk Matic-nya kalau nggak salah itu 165 juta. Untuk manualnya itu selisihnya sekitar 10 juta, jadi 155 lah kalau nggak salah ya. Tapi untuk model yang sekarang, dengar-dengar dari teman-teman juga, mesinnya katanya berubah 3 silinder ya, tapi tetap 1000 cc. Terus instrumennya di dalam mobil banyak yang ada tambahan kayak keyless atau spion elektrik. Karena yang 2022 ini belum ada Om, belum lengkap. Jadi yang terbaru ini sekarang lebih lengkap. Itu salah satu, makanya saya juga pengen punya itu namanya espresso, karena biasanya dia adanya di depan setir kan Om. Ini dashboardnya. Dan ini sekarang beradanya di tengah. Mungkin ada mobil-mobil Eropa atau apa yang dashboardnya di tengah juga gitu. Jadi, oh ini hal baru bagi saya di espresso gitu. Pesan saya sih kalau untuk dipakai harian, untuk yang katanya di dalam kota Jakarta, kayaknya cukup ya untuk espresso ini. Kenapa? Konsumsi bahan bakar lumayan irit, cari parkir juga gampang, dan yang terpenting AC-nya dingin sekali Om. Dengan kabin yang lumayan
kecil ya, Suzuki selalu AC itu dingin. Jadi itu makanya pilihan saya, ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa beralih juga ke Suzuki Espresso itu, Om. Halo, nama saya Ivan Ramadana atau juga dikenal dengan nama Mbah Pedia. Dan ini ada mobil Suzuki Espresso. Nah ini kalau ditanya jenisnya apa, dia ini masuk ke kelas crossover sebenarnya, crossover mini. Jadi ukurannya setara dengan city car, namun bentuknya adalah crossover. Jadi apa itu crossover? Intinya adalah penggabungan jenis mobil biasa dengan karakteristik semi off-road. Jadi dia pertama, bodinya itu di bawah ada bumper plastik karena lebih tangguh kan kalau lewat batu-batu, dan juga biasanya ground clearance-nya itu lebih tinggi. Untuk Espresso ini sekitar 180 mm ya. Cukup, itu malah tertinggi di kelasnya mungkin di Indonesia. Nah kalau bicara Espresso ini sebenarnya dia ini mobil ditujukan untuk pasar India. Karena salah satu pasar terbesar Suzuki itu adalah di India sana, dan mereka memang suka mobil-mobil yang terjangkau tapi harus tangguh karena jalanan di India itu kan lebih jelek dari Indonesia. Jadi bersyukurlah kita di Indonesia ya. Tapi dia platformnya sendiri itu menggunakan namanya Heartech. Heartech itu digunakan beberapa mobil Suzuki lainnya, bahkan K-Car termasuk Alto di Jepang. Jadi nggak yang full, kasarnya banyak yang ngatain ya mobil ini India, nggak, ada Jepangnya. Dan Suzuki itu mengklaim dia itu menggunakan baja dengan intensitas tinggi. Kalau ditanya apa, saya juga bukan orang teknis ya. Pokoknya mereka mengklaim ya baja ini tuh dia lebih tangguh sampai 40% dibanding baja biasa. Untuk mesinnya Espresso sendiri, dia itu menggunakan mesin 3 silinder 998 cc 12 valve DOHC. Dan mesin ini mampu menghasilkan tenaga 67 horsepower dan torsinya mencapai 90 Nm. Nah, untuk transmisi dia itu ada dua pilihan, manual 5 percepatan dan AGS. Dia itu jadi kalau dibilang kasar itu nggak full matic ya, dia automated manual. Nah, untuk fiturnya sendiri sebenarnya buat mobil yang cukup terjangkau menurut saya, lumayan ya. Dia ada head unit sudah touchscreen 6,8 inci, instrumen cluster juga sudah digital, dia ya AC udah ada ya, zaman sekarang udah nggak ada AC sih susah laku ini. Tapi dia powernya hanya di depan, belakangnya itu masih engkol untuk ya cutting cost lagi. Nah, meski mobil ini termasuk murah ya, dia sudah ada fitur safety, dia sudah ada standar buat pasien saya, airbagnya itu sudah 2, dia juga sudah dilengkapi dengan ABS, ada immobilizer juga. Kalau mobil ini sendiri pertama kali diluncurkan di India itu tahun 2019 dan Indonesia baru dapat tuh pertama kali tahun 2021 peluncurannya di Gias. Kalau harganya baru waktu itu ya pada tahun 2021, jadi di Indonesia cuma ditawarkan satu varian, itu yang manual itu 155 juta dan kalau yang matic itu 168 juta. Ya meski mobil ini termasuk yang baru ya di Indonesia 21, tapi dia sudah mendapatkan facelift tahun 2022 kemarin. Perbedaannya itu dia mesinnya masih tetap sama, cuma dia menggunakan teknologi dual jet twin injection. Nah, kalau bahasa Suzuki ya, itu diklaimnya itu mampu meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 14%. Kemudian dia sudah juga mendapat standar ESP, Electronic Stability Program, dan ada Hill Start Assist khusus untuk varian yang AGS. Kalau untuk fisiknya sendiri tidak ada yang berubah, interior ada sedikit penyempurnaan. Dan untuk penambahan fitur lainnya itu dia sudah ada retractable, sebelumnya tidak ada, dan head unitnya di-upgrade jadi 7 inci dengan smartphone integration, sama sekarang dia juga ada tombol pengatur di bagian setir. Nah untuk harganya sendiri juga naik, dia tadinya 155, sekarang manual 168, dan kalau AGS itu sekitar 178 juta. Nah kalau bicara Espresso nih, kita harus akuin waktu awal-awal itu mobil ini banyak dihujat. Karena dianggapnya ini Suzuki terutama Indomobil membawa mobil dari India yang dianggapnya selera itu bukan selera orang Indonesia. Kemudian juga fitur-fiturnya ada yang banyak menganggap kurang banyak lah. Tapi pada kenyataannya mobil cukup laku di Indonesia. Jadi ya membuktikan ya bahwa
tidak selamanya yang dihujat netizen itu benar gitu, kalau boleh dibilang. Ya memang harus diakui espresso sendiri ini cukup menarik karena di Indonesia ini dia memang masuknya kelas baru, tapi secara tidak langsung dia menggantikan Karimun Wagon R yang LCGC karena dia jadi model termurahnya Suzuki, jadi entry level. Ya memang harus diakui ya, untuk India itu seleranya memang agak unik, harus kita akuin. Desainnya espresso kalau dilihat itu dia kadang-kadang agak terlalu tinggi atau lalu gimana, tapi dia itu tentunya dia lebih tahan banting ya, ruggednya khas India tuh ini tidak bisa disaingi lah. Jadi buat di daerah-daerah mobil cukup populer dan kita lagi-lagi harganya ini cukup murah. 160-170 sudah dapat mobil. Nah kalau espresso ini saya lihat ya itu, jadi buat yang memang mencari mobil tangguh, harga terjangkau, baru ya bisa langsung espresso. Dan ini juga kalau kita sedikit kreatif bisa dimodif macam-macam nih. Dengan gaya crossover itu cocoknya tentu gaya rally look ya, atau kalau Alto mungkin agak terlalu kecil ya, mungkin Alto ringan-ringan ya, bukan yang full memang buat kita terjun beneran ke off-road gitu. Tapi juga bisa juga kalau kreatif gaya racing atau mungkin ikut-ikut gaya culture gitu, kita pasti Domunes, semua juga bisa. Jadi kadang-kadang enaknya mobil basic ini kita bisa jadi kanvas untuk kreativitas modifikasi begitu. Nah untuk namanya Suzuki sendiri ini espresso ya, ini kan orang identiknya kopi, apalagi dulu pernah ada juga namanya Suzuki Cappuccino. Sebenarnya espresso yang mesin ini tuh dia tuh berarti kata express, cepat ya. Karena memang aslinya kan kopi espresso ini kan kopi kerja. Jadi orang sebelum kerja minum kopi ringan espresso. Nah itu. Kenapa mereka menamakan espresso ini? Jadi karena menunjukkan bahwa mobilnya ini tuh ya dia bisa bergerak dengan lincah. Dia memenuhi kebutuhan gaya hidup cepat lah kan.